Pentakosta ketiga. Mari kita bersama-sama perkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, shalom. Puji nama Tuhan, teman-teman. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa ya kan? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi seperti luar biasanya di dalam ibadah HUT RI ya, yang ke-76. Ya, puji Tuhan. Cool Faithfulness boleh mengadakan ibadah bersama. Ya, puji Tuhan. Yuk, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, oleh karena berkat kasih karunia, berkat rahmat damai sejahtera, berkat yang daripada-Mu saja yang berlimpah-limpah bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami pada hari ini boleh bersama-sama merayakan, boleh bersama-sama belajar lagi Tuhan, bagaimana hidup kami seharusnya untuk bangsa dan negara kami. Bagaimana peran kami Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Roh Kudus Engkau yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa, supaya apa yang disampaikan pada hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami dapat menjadi umat-Mu yang berlandaskan Kristus, yang dapat hidup benar melakukan firman-Mu saja Bapa. Terima kasih Yesus. Ibadah pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Praise God. Haleluya. Shalom, kita bertemu lagi dalam kul kita pada saat ini. Saya percaya bahwa sukacita mengalir buat setiap saya dan saudara. Itu mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baik buat setiap kita yang ada. Amin. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Woo! Satu-satunya Tuhan yang layak terima setiap pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Come on. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Bersama-sama. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bersama-sama kita bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yang bersuka cita bersama-sama bersorak buat Tuhan Yesus. Katakan,
Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, katakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Katakan ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, semua bertepuk tangan, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan Raja di atas segala raja, yang memerintah untuk selama-lamanya. Dan itu bersama-sama dalam kul ini kita memuji Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh Tuhan, mari sama-sama katakan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Katakan, dan memerintah untuk selamanya. Mari boleh berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kembali angkat suaramu, angkat tanganmu tinggi-tinggi, kita mau katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
Ya, firman hari ini teman-teman, ya, di dalam rangka ibadah HUT RI, ya, yang ke-17. Ya, ibadahnya tanggal 17 tepatnya ya, tanggal 17. Ya, dengan tema yang cukup menarik, kita akan belajar bersama-sama apa sih temanya. Yakni berdampak dan berbuah, ya, berdampak dan berbuah. Apa itu berdampak dan berbuah? Yuk kita simak saja pembahasannya, oke? Nah, berdasarkan survei beberapa hari lalu, ya, yang saya lakukan mengenai impact, ya, impact itu apa? Dampak, ya, dampak itu apa sih? Ya, sesuatu hal yang ada perubahannya gitu bagi kehidupan. Impact, ya, dan hasilnya, ya, menunjukkan data yang menurut saya cukup mencengangkan, ya, yang bikin wow. Ya, saya aja terpesona, ya. Waduh, luar biasa banget, ya. Ada beberapa narasumber yang mengatakan kalau hidup zaman ini sulit rasanya untuk bisa berdampak, ya, dan berbuah. Ya, waduh, dibilang sulit nih teman-teman. Gimana pendapat teman-teman? Sulit enggak? Ya, hidup di zaman ini untuk hidup berbuah dan berdampak menurut teman-teman, ya. Bahkan ada yang menjawab bahwa hidup saat ini harus mengikuti arus dunia. Berarti kalau dunia jahat, kita harus jahat. Ada yang berkata demikian. Wah, luar biasa. Dan saya pribadi tertegun dengan pernyataan itu, teman-teman. Dan berbalik bertanya dalam hati saya, bagaimana kehidupan kekristenan mereka? Dari survei itu menunjukkan bahwa betapa lemahnya orang Kristen pada hari-hari terakhir. Setuju? Ya. Saya jadi teringat pada ayat firman Tuhan di dalam Matius 5, ya, Matius 5 ayat 13 sampai 16 berbunyi demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah? Ya, dengan apakah? Garam itu bisa diasinkan. Iya, diasinkan. Tak ada lagi gunanya, ya, selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Ya, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, ya, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu, ya. Berarti semua orang, ya, menerangi semua orang. Berarti apa? Terang itu bercahaya, ya. Di kaki dian tuh yang segitiga itu loh, teman-teman. Yang kayak garpu gitu, ada tuh 2, 3 gitu loh. Itu kaki dian. Itu terangnya luar biasa. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat, ya, ini namanya apa? Dampak, ya. Melihat apa? Perbuatanmu, perbuatan kita, saya dan kalian yang baik, dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Siapa? Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang kita dapatkan dari hal itu. Apa sih? Yuk kita bedah yuk. Yang pertama, hidup seorang Kristen hendaknya memberikan rasa. Nah, rasa itu berbicara mengenai pengaruh di dalam kehidupannya. Pengaruh itu berbicara mengenai sikap dan perbuatan. Ya, sikap dan perbuatan kita gimana sih, teman-teman? Ya, yang dilakukan hari demi hari. Apakah mencerminkan Kristus atau malah melukakan Kristus? Yuk kita renungkan bersama. Sikap dan perbuatan seorang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan hendaknya tidak serupa dengan dunia ini. Ya, hendaknya tidak serupa. Jadi hendaknya sikap dan perbuatan orang Kristen tidak ikut arus. Setuju dengan saya? Ya. Supaya melalui diri kita yang adalah umat Allah, ya, terang Kristus terpancar ke seluruh dunia. Kehidupan yang memberikan pengaruh itulah, ya, yang membuat kehidupan kita, kehidupan saya dan kalian jadi berkat bagi sesama. Ingat,
pengaruh yang baik tentu akan menjadi kebiasaan yang baik. Pengaruh kehidupan yang baik meliputi apa sih teman-teman? Ada 3 hal. Pertama perkataan, kedua perbuatan, yang ketiga tingkah laku. Dari ketiga hal itu, apakah jadi batu sandungan buat sesama atau jadi berkat? Kita periksa bareng-bareng. Jangan sampai kehidupan kita malah membuat orang lain membenci kita. Ya, jangan sampai deh teman-teman. Ya, jangan sampai orang ngeliat kita, wah dia lagi. Jadi 4L. Lu lagi. Waduh, jangan sampai. Ya, jangan sampai membuat orang lain membenci kita, apalagi membenci Tuhan Yesus. Aduh, kacau guys. Teruslah memohon kepada Roh Kudus supaya hidup kita dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap sesama. Ya, amin. Amin. Yang nomor 2, hidup seorang Kristen hendaknya memberikan terang. Nah, terang itu berbicara mengenai dampak bagi sesama di dalam kehidupan. Dampak itu dibagi 2, yakni dampak positif dan dampak negatif. Ya, dampak positif dialaskan dengan hasil yang sangat besar pengaruhnya terhadap sesama tentunya. Sementara dampak negatif, ya, dia alaskan dengan modal nekat untuk melakukan sesuatu hal yang menurut kita baik, tapi nyatanya itu merugikan orang lain. Itu bahaya. Terang yang dari dalam Kristus akan terpancar. Amin. Ya, dari diri kita, diri saya dan kalian, supaya orang lain dapat melihat Yesus dari dalam diri kita. Amin. Ya, Amsal 13 ayat 9 berbunyi demikian, terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Amsal ini menegaskan bahwa terang orang benar, yakni yang sudah di dalam Yesus Kristus, ya, akan memancarkan cahaya yang terangnya itu gemilang, ya, sehingga tidak mudah diredupkan oleh kuasa jahat. Setuju? Ya. Terang berbicara mengenai kemuliaan Tuhan, yang berarti orang yang di dalam Yesus akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus dari dalam diri kita, saya dan kalian. Nomor 3, hidup seorang Kristen hendaknya bercahaya, yang berbicara mengenai hikmat pengetahuan yang berasal dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah sumber dari segala hikmat dan pengetahuan yang ada di dunia ini. Setuju ya? Di dalam 2 Korintus, ya, pasal 4 ayat yang ke-6, ayat yang ke-6. Apa berbunyinya? Sebab Allah yang telah berfirman, ya, dari dalam gelap akan terbit terang. Ya, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya. Ya, di dalam hati kita, saya dan kalian, supaya kita, ya, beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Hikmat yang berasal dari Yesus akan mengubahkan, mencerahkan, dan memimpin hidup kita, supaya hidup kita, hidup saya dan hidup kalian bukan berorientasi pada diri sendiri, tetapi berasal dari Yesus. Ya, dari ketiga hal itu kita perlu aplikasikan nih teman-teman, supaya jangan sampai itu jadi pengetahuan kita tanpa adanya aplikasi, ya, yang benar. Ya, pengaruh terang dan cahaya yang berasal daripada Yesus Kristus pastilah memberikan dampak dan buah yang baik bagi kehidupan umat Tuhan. Setuju? Ya. Kehidupan yang berdampak dan berbuah ada artinya. Apa? Ya, berarti kita telah menghidupi Tuhan Yesus. Menghidupi Tuhan Yesus itu apa sih? Menghidupi sikap teladannya, ya, pelayanannya di dunia ini seperti apa? Sudah menghidupi belum? Sudah melakukan isi firman Tuhan belum? Apakah Alkitab ini
cuma jadiin pajangan doang, atau kita baca? Ya, apakah kita hanya sekedar membaca ayat demi ayat yang tertulis di Alkitab, atau kita memperoleh pengertian dari apa yang kita baca itu? Nah, ya, kehidupan yang berdampak dan berbuah, ya, berarti kita telah menghidupi Tuhan Yesus di setiap detik dan menit. Selain itu, kehidupan kita akan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Ya, bukan batu sandungan, sebab kita menerapkan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita menerapkan apa yang berada, apa yang ditulis di dalam Alkitab. Sebab Alkitab adalah buku kehidupan yang menjadi penuntun kita. Buku kehidupan yang menjadi pedoman kita. Supaya apa yang kita lakukan itu selaras dengan Allah melalui apa? Firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Ya, setuju teman-teman? So, apa sih aplikasinya? Yang pertama, ya, jadilah teladan dalam setiap hal. Ya, kita melakukan segala sesuatu pasti mempunyai dasar. Kalau nggak punya dasar itu kacau. Ya, jangan sampai kita ngelakuin sesuatu karena ikut-ikutan. Aduh, no. Oh, ya. Apa yang tertulis di dalam Yohanes 13 ayat 15? Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku ini berbicara mengenai Yesus, perbuat kepadamu. Ya, Yesus telah memberikan teladan yang luar biasa bagi semua orang. Dan itu menggugah hati kita. Setuju? Ya. Dari situlah kita harus punya komitmen untuk juga bisa jadi teladan bagi sesama. Dalam hal apa? Yang pertama, kehidupan. Ya. Kehidupan kita hendaknya sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Segala tutur bicara kita, segala sikap kita. Jangan sampai kita yang orang Kristen bisa kalah dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan sampai. Ya. Salah satu aplikasi nyatanya adalah dengan mendukung sepenuh hati program pemerintah. Ya, yang memberikan kebaikan bagi rakyat dan tentu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus support. Jangan mikir-mikir, ini mah 666, ini mah ini. Jangan. Ya, kalau itu baik bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya, harus kita dukung, teman-teman. Jangan ada alibi. Ini mah ini, begini, begitu. Jangan. Apa yang baik menurut firman Tuhan, dan itu ada atau dinyatakan melalui pemerintahan kita, itu harus kita dukung, teman-teman. Yang kedua, sesama. Ya, setiap kita harusnya menjadi saksi Tuhan Yesus, supaya orang yang bertemu dengan kita, ya, diri mereka akan melihat Yesus dalam diri kita. Amin. Ya. Yang kedua, jadilah kitab terbuka bagi sesama. Kitab terbuka memiliki arti seluruh kehidupan kita. Hendaknya, ya, baik sikap, tindakan, dan lainnya harus mencerminkan Kristus. Karena kita adalah pengikut Yesus Kristus. Amin. Ya, sehingga kehidupan kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai orang lain jadi mikir, ini orang udah hidup dalam Tuhan atau belum? Atau malah ini orang, ya, ikut-ikutan, nggak ngerti firman tapi menafsirkan dengan apa yang dia mau, sesuka hatinya, sehingga orang lain bisa terpengaruh, ya, terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh orang itu. Dampaknya apa? Kacau. Jangan sampai. Jadi kiranya kehidupan setiap orang Kristen, ya, kita, saya, dan kalian dapat menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Kristus dimuliakan. Amin. Ya. Jangan sampai kehidupan kita malah jadi batu sandungan. Jangan sampai orang di luar sana yang nggak kenal Tuhan berkata, orang Kristen aja nggak hidup benar, orang Kristen aja tidak hidup jujur, tidak hidup integritas, tidak melayani Tuhan dengan sepenuh hati.
Ya, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kehidupan kita malah mendukakan nama Yesus Kristus. Ya, jangan sampai deh. Jadikan kehidupan kita dapat dilihat orang. Ya, dan orang lain bisa belajar dari diri kita yang mencerminkan Yesus Kristus. Yang nomor 3, hidup di dalam buah Roh Kudus, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, hidup di dalam buah Roh Kudus berarti sikap dan tindakan kita mencerminkan Yesus Kristus. Buah Roh Kudus adalah gambaran ya dari sikap dan teladan ya dan tindakan Yesus Kristus selama Ia ada di dunia ini. Ya, bisa dibaca ya di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, buah Roh Kudus yakni sebuah kesatuan di dalam kekristenan yang berisi sifat-sifat Allah yang wajib dimiliki oleh setiap umat manusia. Sebab kita segambar dan serupa dengan Allah. Oleh sebab itu kita mempunyai sifat yang berasal daripada Allah. Bohong kalau ada yang berkata kita umat Allah tapi kita nggak punya sifat Allah. Itu bohong besar. Jangan dipercaya. Ya. Sebab kita itu segambar dan serupa dengan Allah, berarti kita mewarisi sifat Allah. Ya. Maka dari itu, hiduplah mencerminkan sifat Allah di dalam buah roh itu. Amin. Ya. Yang keempat, hidup yang membawa berkat. Hidup yang membawa berkat adalah kehidupan. Ya. Saat orang lain bertemu kita dan orang lain itu bisa melihat gambaran Yesus dalam diri kita. Orang lain punya persepsi dan pandangan bahwa orang Kristen ini orangnya ramah. Orang Kristen ini orangnya taat firman. Nggak menyimpang ke kanan ke kiri. Ya. Bisa memberikan dampak. Pasti pengikutnya Yesus Kristus nih. Wah, itu pandangan positif orang lain itu. Ya. Kehidupan yang membawa berkat itu berarti kitanya sendiri, ya sikap dan perbuatan kita tidak melenceng dari apa yang Yesus Kristus perintahkan di dalam Alkitab. Oke, amin. Ya, 4 hal itu harus kita pegang. Impactnya apa? Berbuah dan berdampak bukanlah suatu slogan tanpa adanya aplikasi yang nyata di dalam suatu kehidupan. Tetapi berbuat dan berdampak berarti melakukan firman Tuhan. Maka orang lain dapat melihat apa yang telah Yesus kerjakan melalui firman Tuhan dengan perantaran kita. Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Haleluya. Ya, mari kita tutup khotbahnya dengan kita bersatu dalam doa. Yuk teman-teman. Yuk teman-teman yang bisa berbahasa roh, kita menyembah dulu yuk. Bapa, terima kasih. Firman-Mu boleh selesai dibagikan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun, menolong, memimpin setiap diri kami, supaya kehidupan kami bisa berbuah dan berdampak bagi orang lain. Dan nama-Mu Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Pimpin sertai kami Tuhan, sebab kami mau menjadi saksi-saksi-Mu di akhir zaman ini, dengan menunjukkan perbuatan kami yang berkenan di hadapan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji nama-Mu kini dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin, amin. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, segala bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu,
bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Sekali lagi katakan, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu Tuhan. Segala bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu. Haleluya. Yuk, teman-teman, kita tutup sharing ya pada hari ini dengan bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas ibadah, atas sharing yang boleh diselenggarakan pada hari ini ya Bapa. Kiranya firman yang ditaburkan tidak lalu begitu saja Tuhan, supaya kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, dan bisa berdampak bagi orang lain, supaya nama-Mu dipermuliakan melalui kami. Kiranya Roh Kudus pimpin kami di dalam segenap kehidupan kami Tuhan, supaya hidup kami benar-benar bisa mencerminkan Yesus sebagai gambaran kami ya Tuhan. Oh Robosyondo Yaralabaraba. Terima kasih juga atas umat-Mu Tuhan yang boleh mengikuti ibadah bersama-sama, walaupun dari rumah-rumah. Kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu dengan berkat yang daripada-Mu saja ya Bapa. Segala apapun pergumulan mereka, segala apapun yang mereka inginkan, aku nyatakan Engkau sendiri yang memenuhinya di dalam nama Yesus, sesuai dengan waktu-Mu saja Bapa. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Waktu-Mu tidak pernah terlambat dan tidak pernah kecepatan. Selalu pas, dan dampaknya dapat kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan pengasih-Mu saja Yesus. Pandemi virus corona ini kami nyatakan diam, tenanglah di dalam nama Yesus. Ancaman resesi ekonomi, segala apapun yang mau mengganggu bangsa kami ikat kuasanya, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami nyatakan pulih di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Yuk teman-teman, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita angkat kedua belah tangan kita dan kita siap menerima berkat daripada-Mu. Kekasih Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita semua dari hari ini, esok, bahkan untuk selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat yang daripada Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Praise God, haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.